yaitu Islamisasi Pengetahuan Perspektif Filsafat Pendidikan Islam, karya Afrahul Fadilah Daulani, yang beranggotakan 1. Irfa Wahyu Fadilah, 2. Nanik Wahyuningsih, dan saya sendiri, Rohana Salikah. Yang pertama, pelopor Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam menginginkan pendidikan dibangun atas dasar tauhid yang dapat mengembangkan potensi jasmani dan rohani secara paralel sehingga melahirkan peserta didik yang memahami dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan yang ditolak adalah pendidikan yang dibangun atas dasar sekularisme yang mencabut akar-akar keyakinan kepada Allah sehingga menghasilkan peserta didik yang hanya mengagungkan akal dan tidak percaya kepada wahyu Allah. Latar munculnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan disebabkan terdapatnya dualisme sistem pendidikan Islam, yang satu bercorak pendidikan agama dan yang kedua bercorak pendidikan umum. Menurutnya, keduanya harus disatukan ke dalam paradigma Islam berdasarkan tauhid, tidak memisahkan antara dalil nakal dan akal. Keduanya, dalil ini saling terkait dan tak terpisah. Kebenaran nakal bersifat mutlak dan kebenaran akal adalah bersifat nisbi atau relatif. Pandangan filsafat Islam tentang manusia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan Islam. Manusia adalah makhluk teristimewa, mulia, paling sempurna, dan unik dibandingkan dengan makhluk lain di muka bumi. Allah menyebutnya sebaik-baik penciptaan. Mulyadi Kartanegara menyebutnya makhluk dua dimensi, yakni terdiri atas unsur jasmani dan spiritual. Dimensi jasmani karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur spiritual karena Allah tiupkan ruh sehingga manusia bisa hidup. Lanjut. Kelebihan manusia dari makhluk lain yaitu diberi akal dan jiwa. Akal adalah anugerah terbesar Allah kepada manusia yang tidak dimiliki makhluk-makhluk lain. Kelebihan maksudnya daya berpikir untuk memperoleh pengetahuan. Kebenaran akal tidaklah bersifat mutlak. Akal yang dapat membedakan perbuatan baik dan buruk, dan akal pula yang mengantarkan manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam pandangan filosof, akal dibagi menjadi 4. 1. Akal bakat. Akal yang mulai dilatih untuk berpikir tentang hal-hal yang abstrak. 2. Akal material. Maksudnya, akal yang hanya dapat menggambarkan apa adanya, belum disertai analisis. 3. Akal aktuil. Akal yang mulai dapat menerjemahkan hal-hal yang bersifat abstrak. 4. Akal mustafad. Akal yang dapat menjelaskan hal-hal yang abstrak secara sempurna. Inti kajian filsafat Islam tentang manusia. Mendorong secara ilmiah, sistematis, rasional, radikal, kritis, dan objektif bukan saja dalam wilayah agama tetapi juga dalam wilayah falsafah pendidikan. Tujuan yang paling mendasar adalah agar manusia mengenal Tuhannya bukan saja melalui anugerah akal, tetapi melalui wahyu dan diutusnya para rasul manusia untuk dapat berpikir. Hubungannya dengan falsafah pendidikan Islam. Manusia sebagai makhluk terbaik terdiri atas 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani atau jiwa. Unsur jasmani terdiri atas panca indera yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan unsur rohani tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Aktif dan letaknya tidak dapat diketahui di mana posisinya.
Dari sudut perkembangan jasmani perlu asupan gizi dan makanan yang sehat dan sempurna. Dan rohani perlu bimbingan ilahiyah, pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus sehingga terkontrol dan dekat kepada Tuhan. Tujuan pendidikan Islami: menciptakan peserta didik yang memahami dirinya sebagai hamba Allah yang takwa, bertauhid, yaitu meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Melaksanakan tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah atau hamba Allah yang mampu mengembangkan potensi fitrah tauhid, potensi ilahiyah, potensi insaniyah, dan menyeimbangkan potensi jasmaniyah dan ruhaniyah sehingga melahirkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, akal, spiritual, dan memiliki akhlak mulia, bukan berakhlak tercela. Model Islamisasi ilmu pengetahuan dalam perspektif falsafah pendidik Islam. Istilah Islamisasi ilmu dipahami oleh Osman Bakar adalah Islamisitas. Ismail Rojik Al-Fahruqi menyebut Islamisasi ilmu dan Kunto Wijoyo menyebutkan pengislaman ilmu, maksudnya yaitu mengembalikan ilmu pada tauhid atau dari teks ke konteks sehingga ilmu tidak lepas dari iman. Ketiga istilah ini sama-sama benar maksudnya, tergantung dari mana kita melihatnya. Namun yang paling populer di dunia Islam yaitu istilah Islamisasi ilmu. Bagaimana model Islamisasi ilmu pengetahuan itu? Yang pertama yaitu ditegaskan bahwa agama, yaitu agama Islam, dan ilmu adalah integral, tidak dikontomi. Ilmu dan alam bahasa Arabi a'la ilmi. Versi bahasa Inggris yaitu Greece yakni science atau science. Yang kedua yaitu istilah ini sering dipahami sebagai orang sama maknanya sebenarnya berbeda. Istilah ilmi dalam versi Islam terkait dengan tauhid. Sedangkan sains bersifat sekuler, terlepas dari aspek ketauhidan. Islamisasi ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam menegaskan bahwa ilmu dan agama bukanlah dikotomi tetapi integral. Ilmu didasarkan atas tauhid dan agama bukan saja sebagai landasan etis, tetapi menjadi landasan filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang dikehendaki dari Islamisasi ilmu pengetahuan ialah pendidikan yang dibangun atas dasar tauhid, bisa menyeimbangkan potensi jasmani dan rohani sehingga melahirkan peserta didik yang memahami tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan pendidikan yang ditolak adalah yaitu pendidikan sekuler yang mencabut akar-akar keyakinan kepada Allah, menghasilkan peserta didik yang hanya mengagungkan akal dan tidak percaya kepada Allah, kepada wahyu Allah yaitu Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam penulisan kata maupun bertutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.